Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat manajemen, tim, asatiz dari Khalifah Tour, dan juga sahabat Khalifah semuanya yang tentunya saya hormati dan juga saya sayangi. Eh, Alhamdulillah kita kembali lagi bersua secara daring di agenda kajian online Khalifah ini. Sebagai umat Muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam agenda rutin kajian online Khalifah. Dan tentunya kita harapkan segala eh, faedah dan juga manfaat, maslahat dari semua ikhtiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengikhtiarkan segala daya upayanya dalam membawa ajaran Islam sehingga kita dapat menikmati segala manfaat dari ajaran Islam itu sendiri. Semoga ini semua menjadi ikhtiar kita dalam menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga adanya agenda rutin ini dapat menjadi sarana menambah ilmu juga wawasan kita sebagai bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Hadirin yang saya hormati, sahabat Khalifah semuanya, saya Anissa selaku pembawa acara sekaligus moderator, izinkan untuk membacakan sekilas susunan acara pada pengajian atau kajian, mohon maaf, untuk pagi ini. Insya Allah diawali sebagai pembukaan dari saya dan juga pembacaan surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24 oleh saya sendiri sebagai pembawa acara maupun moderator. Lalu kemudian dilanjutkan dengan paparan materi kajian dari Ustadz Gun-Gun Syahabuddin dengan tema Hakikat Ujian. Paparan singkat produk highlight dari Khalifah Tour dan juga dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian adanya penutup dan juga doa bersama yang nantinya insya Allah dipimpin oleh Ustadz Gun-Gun. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya yang merupakan acara inti, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Diteruskan Diteruskan dengan sesi pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah disebutkan Quran Surah Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 24 dan dipersilahkan kepada hadirin semuanya sahabat Khalifah untuk menyiapkan diri bersama mushaf Quran ataupun digital Qurannya dan akan dibantu juga nanti ditampilkan di layar oleh rekan saya Kang Hati. Eh, 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 Ki, sini. Ini beneran, aku udah berapa kali ngomong. Kalau nggak salah ini tuh internetnya punya Ki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Dengan aku berlindung dari segala macam godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Wow. kami mewujudkannya. Oh ini. Ya Bu. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah, telah kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang semoga dengan itu menambah kehusyuan kita dalam menjalani hari-hari sebagai muslim dan juga muslimah. Berikutnya, saya ingin menyampaikan sedikit pengingat bagi para hadirin semuanya, sahabat Khalifah. Di dalam kajian online ini diharapkan bagi sahabat Khalifah semuanya apabila memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya sehingga kita dapat berinteraksi dengan lebih akrab dan interaksinya bisa kita saling baca gitu ya satu sama lain walaupun belum berkesempatan untuk bertemu langsung. Lalu yang kedua, apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan dan dapat menggunakan fitur di Zoom dengan menggunakan kolom chat. Selanjutnya, nanti di akhir sesi, seperti biasa, kita akan melakukan dokumentasi foto bersama yang nanti dibantu oleh rekan saya dengan Kang Hati. Masya Allah, sekarang sudah semakin tiba waktunya kepada acara inti, kegiatan inti kita, dan telah hadir juga gurunda kita, Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya Allah, wabarakatuh. mangga Ustadz, insya Allah sahabat Khalifah semuanya sudah tidak sabar untuk menyimak atas materi yang ingin disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang segala puji milik Allah yang bersamakan kita di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada sahabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk dan patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Terus berusaha memantapkan diri hambanya yang salihah di yang untuk kita kematian sehingga di jannah yang sudah disediakannya.
Ikhwati iman rahiman dan rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit ya membahas tentang hakikat ujian. Ya. Mohon maaf ini jadi rada kieu ieu teh. Ya nggak apa-apa ya. Eh, kita akan sedikit membahas tentang hakikat ujian. Tadi di mukadimah sudah disampaikan apa satu ayat yang berkenaan dengan hal ini ya, bahwa kata Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sesungguhnya segala musibah yang menimpa diri kalian di muka bumi ini atau yang menimpa secara langsung diri kalian itu semuanya sudah tertulis ya di kitab yang terjaga di Lauhil Mahfuz. Inna fi dzalika, dan sesungguhnya yang demikian itu alallahi yasir, sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, hal demikian itu supaya kita tidak terlalu bersedih atas segala sesuatu yang menimpa kita seberat apapun itu, dan kita tidak terlalu bergembira terhadap capaian-capaian yang sudah kita dapatkan. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu ala qadarillah. Semuanya itu atas takdir Allah. Ya, jadi musibah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian capaian-capaian kita yang sudah kita perjuangkan, maka ingat itu semuanya adalah hasil, bukan hasil, itu semuanya bukan dari hasil kita sebetulnya, tapi itu semua atas izin Allah. Ya, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan menjalankan ikhtiar. Kita harus berperan sebagai aktor yang baik kan begitu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus berperan menjadi aktor yang baik ya. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah, makanya kita harus memahami betul ya tentang hakikat ujian ini, tentang hakikat musibah ini. Biar tadi ya kita tidak menjadi orang-orang yang tai'asu mir rahillah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian kita juga tidak menjadi orang yang kelewat batas ya, orang-orang yang lupa bahwa itu semuanya atas izin Allah. Dan perlu diingat bahwa yang namanya ujian itu tidak hanya bersifat sesuatu yang buruk saja. Kadang sesuatu yang baik pun itu sebetulnya merupakan ujian juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, saya tanya, kalau kita dikasih oleh Allah uang 10 juta, itu ujian bukan? Ujian kan? Gitu kan? Kalau kita dikasih uang 20 juta, itu ujian juga? Tentu ujian juga. Mana yang lebih berat? Ujian yang 10 juta dengan ujian yang 20 juta. Pasti yang 20 juta lebih berat itu ujiannya. Ya. Kalau 30 juta, lebih berat lagi ujiannya. Ya. Dan 30 juta itu lebih kecil dibandingkan dengan ujian yang 50 juta. Ya. Nah, apalagi kalau 100 juta, tentu lebih berat lagi. Ya. Nah, jadi 100 juta dengan 10 juta ujiannya lebih berat mana? Lebih berat 100 juta. Nah, ibu bapak ya, mau pilih yang mana? Mau yang 10 juta atau 100 juta? Anggarnya milih nama 100 juta ya. Padahal udah tahu bahwa itu teh apa? Ujian ya. Itu teh ujian yang 100 juta teh, dan ujian itu lebih berat. Ya, tetapi ya kita sebagai manusia ya, memang begitu kecenderungannya itu ya. Kecenderungan kita itu kadang menginginkan sesuatu yang sebetulnya sesuatu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih dari kita ya, akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih dari kita. Nah, itu kalau kebaikan. Nah, belum lagi kalau keburukan ikhwati iman ya, kalau keburukan. Dan keburukan ini
yang semua orang itu mengidentikan itu sebagai apa? Musibah, ya, sebagai ujian. Bahkan ada orang yang salah kaprah, salah paham, ya, dia menganggap bahwa musibah itu salah satu bentuk eh, apa istilahnya bahwa Allah sedang menyiksanya. Bisa, memang betul ya, musibah itu bisa dalam bentuk iqab, siksaan. Ya, jadi yang namanya musibah itu bisa berbentuk iqab, siksaan, bisa berbentuk nazir, ya, peringatan, dan juga fitnah, ya, atau bala sebagai ujian. Dan nanti tergantung ya orang itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita salah atau keliru yang memahami segala sesuatu yang menimpa kita. Ya, kenapa? Karena kesenangan pun itu bisa menjadi siksaan. Ya, kesenangan bisa menjadi siksaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di Quran surah At-Taubah ayat 55. Kata Allah, jangan engkau merasa takjub dengan harta atau anak-anak yang kami berikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kekufuran. Gitu. Tapi Allah berikan tuh kesenangan-kesenangan dunia yang kita tidak sadar. Justru kesenangan itu merupakan apa? Merupakan ujian, merupakan siksaan. Kata Allah apa? Liyu'adzibahum. Kata Allah untuk mengazab mereka di dunia ini, gitu kan? Nah, makanya kita sebagai kaum muslimin harus tahu betul, harus paham betul apa sih itu ujian, ya, apa itu musibah. Jadi tidak semua yang namanya musibah atau ujian itu selalu berkonotasi negatif, keterpurukan, penderitaan, tidak. Bahkan kesenangan sekalipun, ya, ketika kesenangan itu semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, maka itu ujian yang nantinya lebih condong, lebih cenderung kepada siksaan. Oke, begini, let's say misalkan saya punya satu perusahaan ya di bidang food and beverage misalkan, ya. Kan sekarang mah lagi menjamur ya makanan-makanan gitu tuh ya. Kafe-kafe gitu kan. Saya punya satu kafe. Ya udah gitu laku tuh. Kemudian saya buka lagi satu lagi. Ya terus merambah menjadi beberapa tempat ya. Punya beberapa outlet, bahkan memiliki beberapa toko yang cukup besar. Nah, dengan kesibukan itu ya secara materi saya dilebihkan oleh Allah Taala, diberikan banyak kenikmatan secara materi. Ya, hidup senang ya, segala sesuatu yang diinginkan kebeli gitu kan. Tetapi dengan kenikmatan itu tidak ada waktu untuk ngaji. Ya, tidak ada waktu untuk apa namanya? Ibadah, zikir kepada Allah itu sangat minimalis sekali. Bahkan sholat hanya mampu mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, dan itu pun tidak disertai dengan kekhusyuan. Nah, apakah itu kenikmatan ikhwata iman? Jelas itu azab itu, ya, bukan kenikmatan, itu azab itu. Nah, makanya kata Abu Hazm, apa, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang apa tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu apa? Musibah. Makanya kita harus harus benar-benar pinter ya. Jangan sampai kenikmatan yang kita dapatkan itu justru menjadi istidraj dari Allah. Dalam Quran surah Al-Qalam, Allah Ta'ala mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sesungguhnya kami mengistidraj mereka dari arah yang tidak mereka duga. Disangka disayang, padahal dikutuk. Ya, disangka disayang, padahal dilaknat oleh Allah Ta'ala. Gitu ya, dibiarkan. Ya, jadi diberikan kesenangan. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, numatti'uhum qalila summa nadtaruhum ila azabin ghalid. Kami biarkan mereka merasakan kenikmatan sementara. Kami biarkan mereka merasakan kenikmatan yang sedikit. Apa kenikmatan yang sedikit? Kenikmatan yang sedikit itu kenikmatan dunia, akhi, ikhwatu iman, ya. Kenikmatan dunia sedikit, sebentar sekali, ya. Nabi SAW pernah menggambarkan bagaimana orang yang paling senang hidupnya di dunia, ya. Orang yang paling senang hidupnya di dunia bisa nebeng private jet misalkan, ya. Punya usaha banyak dan seterusnya, ya. Tas branded misalkan, ya. Koki bisa dipanggil ketika sakit, misal, ini mah misalnya, jangan berpikir kemana-mana hadirin, ya. Ini mah contoh ya. Jangan berpikir kemana-mana. Oke, stop pikiran kita ya. Ini mah contoh. Karena ada orang yang hidupnya senang seperti itu, ya. Nah, eh, ada orang-orang yang hidupnya senang seperti itu. Tetapi kalau dia min ahlinar, calon penghuni neraka,
Maka kata Nabi SAW, Allah celupkan dia ke dalam neraka satu celupan sabghatan. Kemudian ditanya, apakah kau pernah merasakan kesenangan ketika di dunia? Apakah kau pernah melihat kebahagiaan ketika di dunia? Maka orang ini akan menjawab, bala, la wa Rabb, demi Allah ya Rabb, wallahi, la ya Rabb, demi Allah tidak wahai Tuhanku. Coba bayangkan. Padahal dia termasuk orang yang paling senang hidupnya di dunia. Tetapi kalau termasuk kategori min ahli nar, maka satu celupan neraka itu menghilangkan, meluluh lantahkan semua kenikmatan yang pernah dirasakannya. Sedikit. Demi Allah hanya sedikit sekali. Makanya kata Allah apa? Numatti'uhum qalila summa nadtaruhum ila azabin ghalid. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Di dalam Quran surah Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sebentar saya cek dulu screen-nya kebaca, kelihatan? Belum, Ustadz. Kulan? Ada kelihatan, Pak. Ada? Udah. Oke. Ada ya? Kelihatan ya, ada ya? Ada. Udah. Ada Bisi Ustaz, dari, kelihatan Ustaz. Ada, Pak. Aman. iya. Aman ya, bisi dari tadi saya ngocoblak, teka tingali screen. Ya, Ya, mangga Ustaz. ya. Lanjut. Baik ya. Nah, kata Allah dalam Quran surah Muhammad, walanabluwannakum. Nah, lam di sini kalau dalam bahasa Arab disebutkan lam taukid ya. Kepastian, keniscayaan. Walanabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan menguji kamu ya, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Ya, dan akan kami uji perihal kamu. Ini pasti nih ya. Wa nabluwa akhbarakum wa lanabluwannakum. Pasti akan uji. Nah, ujian ini apa? Sebuah keniscayaan untuk mengetahui kualitas diri kita. Ya, mengetahui kualitas keimanan kita. Bagaimana sikap kita dalam merespon setiap ujian yang menimpa kita. Saya sering membuat permisalan ya, kalau kita dalam sebuah kendaraan di satu bis misalkan, kemudian terjadi musibah terhadap bis itu, di situ ada 40 orang. Apakah responnya sama? Tentu responnya berbeda-beda. Nah, Allah juga sama, memberikan ujian di dunia ini ya. Tapi respon setiap orang itu akan berbeda. Contoh misalkan Allah memberikan ujian dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ada orang yang abai saja melihat itu. Ada orang yang mencibir, ada orang-orang yang nggak ada kepedulian sama sekali, tidak merasakan sebagai satu badan yang utuh. Bahwa saudara kita yang muslim itu kalbunyan ba'duhum ba'do, kata Nabi SAW. Ya seperti satu tubuh, tapi ada orang yang tidak merasakan sakitnya. Itu kan respon orang berbeda-beda. Nah begitu ya. Nah makanya nanti ujian itu akan memperlihatkan siapa diri kita sesungguhnya ketika merespon ujian itu. Nah, makanya ikhwati iman, ujian adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, ya, sebagaimana ayat tadi yang Allah sebutkan. Dan juga di ayat yang lain di dalam Quran surah Ali Imran ayat 186, kata Allah, la tablawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh pasti akan diuji dengan harta dan dirimu. Ya, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi ahli kitab, yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Nah, ketika kita menjalankan agama dengan benar, pasti akan ada tuh, ya, akan ada gangguan dari ahlul kitab, dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, dari ahlul bidah, ya, ahlul bid'ah. Itu ketika kita menjalankan syariat yang benar pasti akan banyak gangguan. Itu ujian itu. Dan ujian dalam agama ini ujian yang berat ya. Makanya dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW, Nabi SAW berdoa wala taj'alid dunya akbaru hammina, ya, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah atas agama kami, ya. Ini doa Nabi SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah, jangan kau berikan kami fitnah atas agama kami, atas syariat kami. Kenapa? Karena kalau kita udah kena fitnah dalam syariat itu bahaya itu. Ya, bahaya itu. Kita akan termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena fitnah yang luar biasa terhadap syariat ini besar sekali, ya, fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, ya. Fitnah syubhat adalah fitnah keraguan-raguan, apakah itu dari sisi akidah, ya, akidah kita tidak lurus,
akidah kita bengkok ke sana kemari, ya, tidak meyakini hari akhir, tidak meyakini hari apa alam kubur, pembalasan dan seterusnya. Itu kan berarti ya, syubhat tuh, ya. Nah, syahwat memperturutkan hawa nafsu kita, ya, menganggap sesuatu apa namanya yang kita perturutkan itu sebagai sesuatu yang benar dan seterusnya, ya. Nah, itu pasti akan ada. Nah, kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah 155 juga Allah Ta'ala mengatakan ini juga apa namanya kepastian, keniscayaan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu, ya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya ikhwati iman, Allah sebagai Khalik itu sudah memberikan clue loh. Tidak ujug-ujug Allah itu memberikan ujian itu tidak ujug-ujug. Makanya kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim? Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu segala permasalahan ada solusinya, ya. Segala apa kararepet orang gitu ya, kararepet, kasedih dan semua itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sebelum diuji itu Allah sudah berikan buku petunjuknya, ya. Bagaimana cara menghadapi ujian tersebut, ya, bagaimana cara menghadapi penderitaan yang kita alami, dan itu semuanya apa pasti baik, ya. Para ulama mengatakan begini, takdir yang Allah tetapkan kepada kita seburuk apapun menurut pandangan kita itu baik, ya, itu baik itu. Cuman kitanya aja sebagai makdur itu penerima takdirnya yang tadi yang merespon hal-hal tadi itu secara apa namanya random, ya, secara ya beda-beda lah. Ya, ada yang spontan ngambek, ada yang spontan wah murang-maring dan seterusnya. Padahal takdirnya itu pasti baik. Ya, makanya dalam setiap keadaan, dalam setiap kejadian pasti itu mengandung hikmah yang besar, itu mengandung hikmah yang besar. Tidak semata-mata hanya main-main, tidak, ya. Allah tidak menciptakan kita main-main. Allah tidak memberikan ujian, cobaan, ya, kepada hambanya itu main-main, tidak. Ya, tidak dengan cara ketidaksengajaan, tapi disengaja itu, ya, supaya menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Nah, makanya ketika kita tahu bahwa Allah pasti menguji, bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, dan kita tidak bisa mengelak darinya. Dan perlu diingat lagi, saya kembali lagi ke awal tadi, bahwa ujian itu tidak mata-mata hal yang baik, yang buruk-buruk saja, ya. Jadi jangan sampai kita merasa diuji itu ketika kita mendapatkan keburukan. Padahal kebaikan pun sama ujian. Ya, kita siap atau tidak gitu. Ketika kita diberikan kelancaran bekerja, ya, jualan yang lancar, laku dan seterusnya, ya. Jangan sampai itu kita tidak anggap sebagai ujian. Lihat bagaimana kita menyikapi itu. Makin bersyukur atau malah makin lupa kepada Allah, ya, gitu. Nah, ini kan sebetulnya bagaimana sikap kita menghadapi hal itu semua. Makanya Nabi SAW mengatakan li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman itu, apa namanya, karena sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Inna amru kulluhu khair, sesungguhnya segala urusannya baik. In asabatu sarra syakara, apabila ditimpa kesenangan, ya, kemudahan, kebahagiaan, maka mereka bersyukur. Kalau ditimpa kesulitan, ya, penderitaan, ya, ketidaksenangan, maka mereka bersabar, dan itu baik bagi mereka. Nah, kan kita lihat tuh. Jadi takdir itu bagi setiap mukmin pasti baik. Ya, takdir yang Allah tetapkan itu pasti baik. Makanya kenapa di sambungan ayat Quran surah Al-Baqarah 155, 156, 157 itu kata Allah wa basyiris sabirin, ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Respon spontanitas orang yang menerima takdir itu sebagai sebuah kebaikan dan meyakini bahwa apa yang menimpanya pasti ada hikmah, maka dia akan spontan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu spontanitasnya itu, ya. Kemudian diiringi dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Kemudian diiringi lagi dengan doa selanjutnya, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalim musamma. Indah ikhwati iman, ya. Indah orang yang memiliki ilmu, orang yang mengaitkan seluruh keadaan, seluruh kejadian kepada Allah, ya, yang Maha mengatur, yang tidak ada daun jatuh kecuali atas izinnya, yang tidak ada
semut merayap di kegelapan ya dengan pelan kecuali Allah mendengarnya, maka orang yang mukmin pasti akan menyerahkan semuanya kepada Allah dan meyakini bahwa di setiap kejadian, di setiap keadaan, di setiap musibah yang dia terima itu pasti ada hikmahnya. Nah, ikhwatu iman rahimani rahimakumullah, seorang ulama memberikan makalah ya, memberikan risalah tentang hikmah-hikmah di balik ujian. Saya rangkum beberapa poin yang mudah-mudahan beberapa poin ini bisa mewakili ya kegelisahan kita ketika menghadapi ujian, ya ketidaktenangan kita ketika menghadapi ujian. Mudah-mudahan poin-poin berikut ini bisa memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita menghadapi setiap ujian ya. Yang pertama ikhwatu iman, bahwa yang namanya ujian itu huwa sunnatullah. Ujian itu merupakan sunnatullah. Ujian itu merupakan ketetapan dari Allah Ta'ala. Ya, sunnatullah. Artinya yang namanya sunnatullah itu tidak bisa dihilangkan. Ya, sunnatullah itu nggak bisa dihindari. Itu yang namanya sunnatullah. Gitu. Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah 155, 157 nanti bisa dicek kembali ya. Kemudian di dalam Quran surah Muhammad ya ayat 31, Ali Imran 186, ini boleh dicek kembali ya biar kalau dibacain semuanya di sini nanti Bapak Ibu nggak ada kerjaan ya, begitu beres ini udah selesai ya. Padahal kan harus di cross check lagi ya. Sengaja saya tidak tuliskan ayatnya, hanya saya tuliskan nama surat dan juga nomor ayatnya ya biar nanti Bapak Ibu ngaji kembali ya bahwa ujian itu merupakan sunnatullah ya. Dengan kalimat-kalimat tadi sebetulnya ayatnya sudah disampaikan di awal ya. Nah, kemudian yang kedua ikhwatu iman, al-ibtila wasilah li ziyadatil iman. Ya, sesungguhnya ujian itu merupakan wasilah untuk menambah keimanan ya. Untuk menambah keimanan. Jadi ujian adalah wasilah untuk menambah keimanan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 286 nanti bisa dilihat ya kalimat yang pendek, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak menimpakan satu ujian, satu beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, artinya ujian kita itu sepadan berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Itu pasti. Ya. Hari gitu mas saya nggak mau terlalu gede iman teh bisi ujiannya berat. Nah, ini liar ya. Ya, liar gitu. Ya, nggak bukan ujian itu ikhwatu iman ya, bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan, tidak. Dan tentu begini ya, setiap orang itu harus berjuang untuk menggapai cita-citanya. Cita-cita seorang mukmin adalah untuk mendapatkan surganya Allah yang itu bertingkat-tingkat. Ya, surga Allah itu bertingkat-tingkat. Tidak sama. Ya. Semakin orang itu bekerja keras, semakin orang itu ingin mencapai derajat tinggi, maka akan semakin besar pula ya terpaan, hambatan, godaannya. Pasti itu. Sama lah kalau ada orang yang sekolah sampai SD, sampai SMP, sampai S3 walaupun gelarnya palsu ya, tapi ada usahanya. Ya, ada usahanya gitu kan. Ada usahanya. Dan itu pasti berbeda ya. Jadi semakin tinggi capaian-capaiannya, keinginan-keinginannya, maka akan semakin berat ujiannya. Nah, begitu pula kalau kita ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga, maka kita harus berjuang. Kita harus berlomba. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam Quran surah At-Taubah 111 ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Artinya harus ada yang kita tampakkan supaya dibeli oleh Allah. Kita harus menjual sesuatu. Ya, semakin banyak yang kita jual, semakin banyak yang Allah beli. Tapi semakin sedikit yang kita jual, ya tentu semakin sedikit yang Allah beli. Ya, jadi bagaimana mungkin kita akan mencapai derajat yang tinggi sementara jualan kita cuma sedikit. Ya, makanya semakin berat ya semakin berat usaha kita,
maka semakin berat pula ujiannya, pasti diuji. Kenapa? Karena akan menunjukkan kualitas yang berbeda. Makanya tadi, semakin rendah keimanan kita, maka ujiannya biasa-biasa saja. Ya, kecil ujiannya. Kenapa? Karena pahalanya pun kecil. Kata Nabi SAW, inna idzomal bala ma'a idzomal jaza. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Jangan berharap kita mendapatkan pahala yang besar sementara ujiannya kecil. Ya, jangan kecuali kalau di dunia. Kalau di dunia mungkin saja ya, ada orang yang tidak sekolah, ada orang yang tidak berprestasi, ada orang yang mungkin pakai ijazah palsu, tapi dia bisa menjadi pejabat yang luar biasa. Misalkan, sekali lagi ini misalkan contoh ya, dan itu mah di dunia ya. Kenapa? Karena di dunia itu penuh dengan tipu daya ya, di dunia itu penuh dengan kong kali kong, dunia itu penuh dengan nepotisme ya. Tetapi kalau akhirat, gak mungkin akhirat itu ya, Allah pengadil yang seadil-adilnya. Jadi tidak mungkin apa namanya usaha kita mengkhianati hasil. Gak mungkin itu, gitu ya. Gak mungkin kalau untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia iya, ya untuk urusan dunia iya, kan gitu. Kenapa? Karena dunia ini darul bala, sehingga banyak orang yang kecewa, ya banyak orang yang tidak suka, ya karena memang darul bala, gitu. Nah makanya lagi kalau untuk menggapai kenikmatan yang tertinggi yang namanya surga, maka tentu ujiannya pun harus berat ya, harus berat. Makanya ikhwatu iman, saya mengingatkan ya, ketika kita sulit untuk melakukan ibadah, padahal kita mampu ya, padahal kita bisa melakukannya, maka harus khawatir itu. Jangan-jangan Allah tidak mau menerima amal kita karena kita terlalu kotor, karena kita terlalu jelek ya untuk diterima amalnya. Dan salah satu penyebab tertolaknya amal atau salah satu penyebab malasnya beramal adalah terlalu banyak dosa. Ya, makanya jangan malas beristighfar. Ya, jangan malas beristighfar. Nabi SAW yang sudah dijamin, ya, definitely dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Itu mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Ya, coba rutinkan itu. Ya, zikir pagi ya dengan membaca istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Coba rutinkan itu. Ya jangan malas. Kenapa? Karena malas itu adalah siksaan yang berat bagi seorang muslim loh. Kalau kita memiliki memiliki rasa malas untuk berlomba tadi mendapatkan kenikmatan yang tinggi berupa surga, maka harus khawatir jangan-jangan itu azab bagi kita. Nah, sebaliknya, kenikmatan yang besar yang diberikan kepada seorang muslim itu bukan kenikmatan materi, bukan. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surah At-Taubah 55 kan. Jangan kita merasa takjub, merasa terheran-heran kepada orang-orang munafik yang diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ya, anak-anak yang banyak. Itu kan untuk liyu'adzibahum, betul tidak? Nah, sementara bagi seorang mukmin kenikmatan atau balasan yang tinggi itu apa? Diberikannya kemudahan dalam melakukan ketaatan, taisirut ta'ah, gitu. Semakin kita mudah melakukan ketaatan, wayahna, Allah akan menguji kita tuh dengan ujian. Nah, ujiannya tadi tidak mesti berupa keburukan. Bahkan ujian dengan dibukakannya pintu-pintu kesenangan. Bagaimana kita menghandle kesenangan tersebut? Apakah kita tergelincir ya sehingga lupa ibadah kepada Allah, tersibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu, atau kita justru malah semakin banyak bersyukur, memperbanyak ibadah dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah 214, Allah juga mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wala ma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah, kata Allah ya. Coba, apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara kalian belum diuji sebagaimana diujinya orang-orang terdahulu? Mereka itu ditimpakan berbagai macam penderitaan, kesusahan ya, berbagai macam guncangan, ya, permusuhan dari para yang membenci Islamnya. Kemudian sampai di klimaksnya mereka mengatakan mata nasrullah, di mana pertolongan Allah. Sampai sebegitunya, coba tuh. Saking beratnya ujian itu. Ya. Ala inna nasrallahi qarib, kata Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat sangat dekat, ya. Jadi musibah, bala, ujian itu sarana untuk semakin menambah keimanan kita. Yang ketiga, as-sabru wal ikhlas fi muwajihatul ibtila. Ya, kita harus sabar, harus ikhlas ketika kita tahu bagaimana hikmah di balik setiap ujian, di balik setiap cobaan, maka kita harus sabar, ya, harus ikhlas. Nanti ada pahala bagi orang-orang yang bersabar.
Nah, kemudian yang keempat, ikhwati iman, al-ibtila alamatu ala mahabbatillah. Ujian itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah cinta sayang kepada hamba tersebut. Ya, jadi ibtila adalah alamat tanda bahwa Allah sayang kepada seorang hamba. Kata Allah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Tuh, ya. Jadi bukan Allah benci sama kita loh. Ya, bukan Allah gak suka sama kita. Justru Allah suka sama kita ketika kita dikasih ujian, kita semakin dekat gak sih sama Allah? Ya, kita semakin merintih gak sama Allah? Kita semakin mengadu gak sama Allah? Kalau kita semakin mengadu, berarti tidak ada itu representasi dari kalimat yang sering kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga keyakinan kita terhadap lam yalid wa lam yulad. Gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi ujian itu bagaimana responnya, kata Allah. Bagaimana respon orangnya ketika dikasih ujian. Apakah ngeluh kepada manusia, ya, minta waktu untuk curhat kepada manusia, yang kita sering beranggapan, aduh curhatnya jadi ngomong cenah, gitu kan. Padahal orang itu gak ngasih solusi, ya, gitu. Bahkan dengan masalah kita, malah kita mengubar aib. Padahal Nabi SAW memberikan jaminan kepada orang-orang yang kitmanul musibah. Orang-orang yang senantiasa menyembunyikan musibah. Allah memberikan keutamaan itu. Rasulullah memberikan keutamaan ya terhadap orang-orang yang kitmanul musibah. Orang-orang yang menyembunyikan musibahnya. Sehingga orang-orang itu menganggap bahwa dia tidak punya masalah, dia tidak punya kekurangan, seterusnya. Kenapa? Karena dia sembunyikan. Dia punya iffah, dia punya harga diri, dia punya kehormatan diri. Sehingga hanya Allah saja yang tahu. Biarkan Allah yang menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dan Rasulullah SAW memberikan solusi dari semua itu. Rasulullah memberikan zikir-zikir yang bisa menjadi solusi jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi itu sebetulnya. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi hadis sahih, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya." Kalau Allah menghendaki untuk seorang hamba kebaikan, maka Allah akan segerakan sanksinya di dunia, ukubah. Ukubah itu sanksi. Apakah itu sakit, ya, ditajong, dijalike, didagor, ya, disoledat, dikosewat, dikusruk, ya, dan segala macamnya gitu kan. Itu bagian dari ta'jilul ukubah. Faman radhiya falahu ridho. Kalau dia ridho, maka Allah ridho kepada orang itu. Ya. Nah, makanya kenapa Nabi SAW pernah menyebut ada seseorang calon ahli neraka itu adalah orang yang tidak pernah merasakan sakit. Kenapa? Karena ditunda itu ukubahnya di akhirat. Ditunda. Hidupnya teh sehat ya terus. Hidupnya teh lancar ya terusnya. Gak pernah bersin-bersin acan gitu istilah temerenannya gitu kan. Gak pernah bersin-bersin acan. Tetapi luar biasa itu ya. Kata Nabi, orang yang tidak pernah sakit kepala, orang yang tidak pernah sakit demam, itu rojulun min ahlin nar. Makanya kenapa di antara kita ya semuanya hampir pernah merasakan sakit kepala, hampir pernah merasakan demam, karena itu bagian dari takjilul ukubah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu takjil ukubah dan kita sadar bahwa itu bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Sebaliknya ikhwati iman, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sementara kalau Allah kehendaki seorang hamba itu keburukannya, maka Allah tahan itu, ya, tahan dengan dosa-dosanya, tidak diberikan sanksinya di dunia sehingga Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat siksanya. Disempurnakan wal iyadzubillah. Ya, coba bayangkan. Ya, dikumpul-kumpul tuh, kemudian ditamploken semuanya nanti pada hari kiamat, naudzubillahi min dzalik. Itu yang keempat. Yang kelima, ikhwati iman, al-ibtila tadzkirin minallah. Ujian itu sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Tadi di surat yang dibaca ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Ya, bala atau ujian yang kita hadapi itu bukan kalau berupa kesenangan itu bukan karena kita, sehingga kita jangan terlalu gembira, jangan terlalu happy, dan jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena semuanya sudah berada dalam takaran Allah Ta'ala. Ya, sudah berada dalam takaran Allah Ta'ala, sehingga ketika ingat musibah maka ingat Allah. Allah yang memberikan, pasti Allah akan memberikan solusinya. Yang penting bagaimana respon spontanitas kita terhadap masalah tersebut. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ingat sama Allah, maka itu akan menenangkan hati kita. Kemudian yang keenam, ikhwati iman, al-ibtila yadhkuraka bidunubika litatuba minha.
Ya, ujian itu harus menjadi sarana pengingat kita terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan sehingga kita buru-buru bertaubat. Ya, jadi dengan diberikannya ujian itu harus kita kaitkan dengan dosa, bukan karma, bukan ya, bukan karma. Ya, karena tidak ada karma dalam Islam, tetapi setiap musibah, setiap ujian itu harus kita kaitkan dengan apa? Dengan dosa kita. Ini disebut di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 kata Allah. Ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 Allah Taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu datang dari Allah, apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kaitkan. Contoh misalkan ketika perang Uhud ikhwati iman. Ya, perang Uhud itu banyak di antara kaum muslimin yang pede akan memenangkan peperangan. Ya, pede memenangkan peperangan. Begitu pula dengan perang Hunain itu waktu itu, ya. Tapi kemudian Allah balikan itu, ya. Dan perang Uhud yang paling kentara itu adalah ketidaktaatan para sahabat Nabi kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga perang Uhud mengalami kekalahan. Nah itu ma'asaba min sayyi'atin famin nafsik. Jadi ini bukan berarti apa? Ini masalah sebab. Penentu tetap Allah, tapi sebabnya itu pasti ada berkaitan dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi kalau kita mendapatkan musibah, ya ketidaksenangan, ya maka kaitkan dengan dosa kita. Ya, kaitkan dengan dosa kita. Dan banyak-banyaklah istighfar. Kata Nabi SAW, "Malazimal istighfar." Barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu kullu dayiqan haraja, haraja wahamin faraja, kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu senantiasa lazim dengan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, ya, kemudian kelapangan dari setiap kegundahan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga. Nah ini untuk menghapus segala macam bentuk dosa yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian yang ketujuh ikhwat iman, husulul ajr wa rafa'atud darajat wa kafaratul lizzunub. Ya, bahwa musibah itu, ujian itu untuk apa? Untuk menambah pahala dan juga meningkatkan derajat, juga apa? Menghapus segala macam dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min sabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukata yushakuha illa kaffarahu Allahu biyakhmin min khatayah." Tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim, ya, berupa kesakitan, ya, berupa musibah-musibah yang secara umum, kegundahan, kesedihan, sakit, gundah gulana, ya, gegana, gelisah, galau dan merana, gitu kan, Lembang, dilema dan bimbang, Garut, galau berlarut-larut, ya, Cihampelas, antara cinta empat tak berbalas dan seterusnya, pokoknya ya, sampai duri yang menusuknya, itu semuanya akan menjadi apa? Kifarat bagi dosanya. Akan meningkatkan apa? Derajatnya. Nah, dalam hadis yang lain, Sahih At-Tirmizi bila mengatakan, kata Nabi SAW, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsih." Tidaklah sebuah ujian itu menimpa seorang mukmin atau mukminah dalam jiwanya, ataupun dalam anak-anaknya, dalam hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa memiliki dosa. Coba. Jadi musibah itu ikhwati iman, baik yang menimpa kita, menimpa harta kita, menimpa anak-anak kita, maka semuanya itu akan menghapus dosa kita. Dan itu sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Bersih dari dosa, insyaallah, ya. Dan yang terakhir, ikhwati iman rahimanirahimakumullah, asyauq ilal jannah. Ya, ujian itu harus menjadi pengingat kita untuk senantiasa merindui surga. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga itu, ya, itu banyak ditempati oleh orang-orang miskin, banyak ditempati orang-orang yang ridho dengan ujian, banyak ditempati oleh orang-orang yang sabar dengan ujian. Ya, di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75, di akhir-akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka.
dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Kemudian di dalam Quran surah Asy-Syura ya surah ke-42 ayat ke-43 ya Allah Taala juga mengatakan walaman sabar wa ghafara inna dzalika min azmil umur, tetapi orang yang bersabar memaafkan ya sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan ya. Kata para ulama yang diutamakan di sini akan membuahkan pahala yang besar yakni surganya Allah Taala. Dan terakhir di dalam Quran surah Al-Insan ayat ke-12 ya Allah Taala mengatakan wajazahum bima sabaru jannata wa harira, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka ya. Dengan apa? Dengan surga dan juga pakaian sutra. Ikhwata iman rahimani rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf saya agak rada rurusuhan ya, karena ini kebetulan nih dapat khutbah Jumatnya rada jauh. Jadi saya cukupkan sekian yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi ilmu dan amal bagi kita semua. Silakan kalau ada yang mau atau yang perlu didiskusikan, maka masih ada waktu beberapa menit ke depan insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz. Baik, sekarang waktu menunjukkan 10.25. Yang tadi juga sudah disampaikan, karena Ustadz nanti akan dilanjutkan agenda khutbah Jumat yang cukup jauh, jadi kita akan optimalkan sampai di waktu 10.45 ya, jam 10:45. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin izinkan saya mewakili tim Khalifah Tour untuk menyampaikan produk highlight dari Khalifah Tour itu sendiri. Yang tentunya kita ketahui bahwa Khalifah Tour melayani perjalanan ibadah haji, umroh, dan juga Emang wisata nggak dipanggil? yang didukung oleh sumber daya yang insya Allah Hmm. berdedikasi tinggi maksimal dalam layanannya di setiap individu yang merupakan kita sebutnya kita sebagai insan khalifah amin bersama pembimbing perjalanan yang insya Allah berpengalaman dan juga bersertifikasi handal dalam memberikan layanan optimalnya. Pendampingan tuh merupakan keunggulan layanan dari Khalifah Tour itu sendiri. Sedari awal sahabat Khalifah berinteraksi dengan kami secara online maupun offline, baik saat sebelum melakukan perjalanan ataupun sahabat khalifah dalam melakukan perjalanan sampai kepada sesudah perjalanannya yang insya Allah kita bina silaturahimnya. Dengan adanya beragam program yang Khalifah Tour tawarkan seperti haji dengan program Haji Plus dan juga Haji Furoda, juga kami juga memiliki program umroh reguler yang insya Allah secara rutin teratur terselenggara di setiap bulannya, yang tentunya layanannya bisa di-upgrade dan menjadi program signature, kita sebut program umroh signature, yang apabila sahabat khalifah dan juga keluarga ataupun kerabat, sahabat, atau siapapun di lingkungan sahabat khalifah berencana melakukan perjalanan ibadahnya, baik haji ataupun umroh, insya Allah masih ada tersedia seat di agenda keberangkatan untuk program haji di tahun 1446 Hijriah. Dan juga untuk program umroh, insya Allah terdekat masih tersedia di agenda keberangkatan 30 November 2024 dan juga ada di akhir tahun di bulan Desember di tanggal 24 dan juga 28 Desember 2024 dan juga ada di awal tahun 18 Januari 2025. Selain itu, di samping itu, jelang 20 tahun Khalifah Tour dalam berkarya, melayani, hadir juga program Umroh Tasyakur, yang dimana jadwal keberangkatannya insya Allah diagendakan di tanggal 5 dan 8 Februari 2025. Sebagai bentuk syukur dalam mendampingi sahabat khalifah dalam mewujudkan perjalanan ibadahnya. Selain itu, kita juga punya program Umroh Plus Dubai yang insya Allah keberangkatannya di tanggal 26 Desember. Jadi buat sahabat khalifah yang memiliki rencana perjalanan
ibadah umroh, mau nggak disegerakan untuk menghubungi kami. Dan tentunya selain perjalanan ibadah umroh dan juga haji, kita juga melayani perjalanan laser atau yang biasa kita sebut dengan halal tour, di mana halal tour itu merupakan sebuah layanan tambahan yang insya Allah segala sesuatunya kita terapkan bagaimana seorang muslim ataupun muslimah semestinya dalam melakukan kegiatan musafir. Insya Allah berpedoman kepada Quran, Sunnah, dan juga ijtihadnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke agenda tanya jawab ya, Ustadz ya. Saya izin dulu untuk membacakan. Masya Allah Ustadz, mudah-mudahan ini optimal ya, karena lumayan banyak yang masuk. Baik, dari Ibu Lina Nurlina Ustadz Gun-Gun. Maaf Ustadz, izin, bisakah konsultasi secara eh, private terkait ujian hidup Ustadz? Ustadz ada yang mau konsultasi secara pribadi. Nanti kalau memang diperkenankan, insya Allah bisa melalui kami. Dan juga Ustadz juga bisa memberikan infonya kepada kami ya, kami sebagai fasilitator. Begitu ya Ustadz ya. Baik, Lalu baik, insya kemudian, Allah maka silakan dihubungi itu aja ya. baik, Ibu Lina, Hubungi alhamdulillah teknis saja ya. sudah ditampi ku Ustadz Gun-Gun izinnya, jadi insya Insya Allah Allah. difasilitasi saja. Nanti bisa menghubungi Khalifah Tour di berbagai platform, termasuk sosial media. Kita ada akun di Khalifah Tour ya, Bu ya. Baik, dari Ibu Yuli Susilo. Bismillah Ustadz, ketika kita mendapatkan ujian dan kita ridho dengan ujian Allah yang telah Allah berikan tersebut, dalam doa masih selalu minta diberi jalan keluar dari ujian tersebut. Apakah artinya kita belum ridho dengan ujian Allah itu? Jazakallah khair Ustadz. Ya, jadi kewajiban kita itu menjalankan ikhtiar menurut apa namanya takaran atau ukuran dohriyah atau pandangan dohriyah kita, pandangan apa? Pandangan lahiriah kita, gitu ya. Jadi, adapun solusi ikhti iman, ya solusi dari Allah itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya tidak sesuai. Kenapa? Karena ijabah doa itu ada tiga kan. Ya, ijabah doa itu ada tiga. Ada yang cash and carry, artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang di delay, ditunda, ya. Bahkan penundaan ini bisa sampai nanti akhirat. Kemudian ada yang digantikan dengan terhindarnya dari musibah yang sepadan, yang senada dengan apa yang kita inginkan. Nah, makanya bagi seorang muslim, maka keridhaan ini adalah harga mutlak yang harus dimiliki. Makanya kata Nabi apa? Faman radiya falahur ridha. Faman sakhita falahu sukhut. Ya, barang siapa yang ridho maka Allah akan ridho kepadanya. Ya, bukan berarti kita tidak berdoa terus. Silakan aja berdoa terus kepada Allah Taala. Cuman jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita minta tidak diijabah oleh Allah. Nah, itu harus dihindarkan sikap itu, ya. Ya, harus dihindarkan. Ya, tetapi ikhtiar itu tetap harus kita jalani sebagai perintah Allah dan sunnah sunnatullahnya. Ya. Tetapi tidak boleh kita bersandar sama ikhtiar yang sudah kita kerjakan. Nggak boleh kita bersandar sama doa yang sudah kita panjatkan. Nggak boleh begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bersandar sama itu menunjukkan ketidakridoan kita memang gitu ya. Saya itu sudah berobat, tapi kenapa sakit wae? Itu menunjukkan ketidakridoan. Jalani aja, ya jalani aja. Gitu. Kenapa? Karena celotehnya kita, kata orang Sunda mengarasulanya kita, ya itu tidak akan mengubah keadaan. Tetapi ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, ya itu akan menambah pahala. Kenapa? Pahala itu akan pahala yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar daripada maslahat atau solusi yang kita inginkan untuk mengubah atau apa namanya solusi dari masalah yang kita hadapi itu. Begitu. Ya. Masya Allah. Baik Ustadz. Oke, selanjutnya di disampaikan oleh saya nggak tahu ini apa Bapak atau Ibu, Bapak atau Ibu Fadia. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membedakan ujian yang betul-betul cobaan dan ujian karena kebodohan diri sendiri?
atau hukumannya. Kayak mungkin apakah ini Ya. musibah atau ini teh azab? Kan banyak orang yang meributkan itu juga ya Ustadz ya. Ini- Iya, pertama kita tabrakan mungkin karena kita ugal-ugalan, ya berarti itu apa? Teguran dari Allah sebagai nazir itu, ya. Tapi kita sudah pelan-pelan, ya sudah hati-hati, ditubruk ku batur, ya. Nah Allah menginginkan respon yang baik dari kita. Itu ujian, ya. Itu ujian. Tapi kalau kita sudah ugal-ugalan, udah nggak bener, tabrakan, nah itu siksaan, gitu loh. Ya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita nih. Kita layaknya dapat yang mana nih? Kalau kita misalkan hidupnya lagi tenang-tenangnya, ya, lagi santai-santainya, tiba-tiba dapat ujian, mungkin kita kurang dekat sama Allah, kurang dekat. Tapi kalau kita merasa ya semuanya sudah dijalankan, ya sunnah-sunnah kita jalankan, ya. Tapi dapat ujian, berarti memang itu sebagai sarana untuk liziadatil iman, untuk menambah apa? Menambah tingkat keimanan kita, begitu. Insya Allah. Jadi harus introspeksi dulu sebelum kita menentukan kita diuji atau diazab atau dikasih peringatan gitu ya, gitu. Baik, Ustadz. Selanjutnya, sebetulnya ini tadi sudah ada di bahasan Ustadz, tapi saya juga perlu membacakan dan menyampaikan kembali ya Ustadz dari Ibu Lina Nurlina. Eh, Benarkah ujian itu adalah sebagai akibat dari dosa? Benarkah Ya. ketika doa kita belum diijabah sebagai akibat dari masih banyaknya dosa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Ustadz. Ya, kalau itu tadi sudah dibahas ya, bahwa kita harus refleksi terhadap kelakuan kita. Nah, sementara kalau doa, ya kata Allah dalam Quran surah 186, surat Al-Baqarah, ayat 186 surat Al-Baqarah, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu syarat doa kita diijabah itu ya. Betul dalam Quran surah Al-Mu'min Allah Taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku pasti akan aku ijabah. Tetapi ada syarat bagaimana doa itu diijabah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, benahi dulu keimanan kita kepada Allah, maka pasti akan diijabah. Ya. Jadi kalau belum diijabah, belum terpenuhi. Jadi bukan salah doanya uni astajib lakum. Kenapa katanya berdoa diijabah? Penuhi dulu syarat-syaratnya. Begitu ya. Allah taala alam. Masya Allah. Baik, Ustadz. Nah, ini mungkin terakhir Ya. dari Ibu Yuni. Baik, Ustadz, semua ibadah dikerjakan, tetapi yang wajib dan sunnah agak jarang karena banyak kegiatan, kesibukan di dunia akhirat. Nah, Ustadz, gimana nih, Ustadz? Sebenarnya mah tidak mau mengundang ujian gitu ya, tidak mau mengundang. Semuanya juga nggak mau begitu ya, Ustadz ya. Iya, Tapi namanya manusia kan tempatnya hilaf dan bisa gitu. betul. Ya Kali kan lah. manusia itu kan banyak yang menghayal ya. Gimana Hidup tuh, pingin Ustadz? senang, pingin lancar-lancar, kemudian mati juga bahagia, kemudian Iya, di akhirat masuk surga, ngimpi itu. iya. Bikin gitu aja gitu Itu teh langsung. ngimpi itu nggak mungkin itu. Tidak mungkin. Ya, lihat bagaimana ujian yang terberat siapa? Para nabi. Ujian terberat itu para nabi. Ya, kemudian famisluhu kan setelahnya yang semisal dan seterusnya. Artinya semakin tinggi kualitas keimanan itu semakin berat semakin berat ujiannya. Ya. Dan itu akan menentukan nanti tingkatan kita di surganya. Itu mah tergantung kita mau masuk surga tingkatan yang tinggi atau kita mau di empernya saja. Jangan bilang begini, cekap di emper now gitu kan. Iya, kalau masuk di empernya, kalau nggak masuk di empernya gimana? Itu di soledad berarti ya. Gitu ya. Jadi ujian itu tidak untuk dihindari ya. Pokoknya kalau untuk dalam urusan-urusan akhirat kita harus ihris mayan fa'u kata Nabi ya. Kita harus semangat untuk melakukan amalan-amalan akhirat dan kita harus takut ketika malas melakukan amalan-amalan akhirat karena itu merupakan azab yang tidak kita sadari. Dan Allah menguji sekali lagi tidak dalam bentuk eh, melulu penderitaan tidak ya. Kadang tadi berbentuk kesenangan, kelancaran rizki ya, kelancaran bekerja itu pun bagian dari ujian ya. Bagaimana kita merespon itu dengan syukur atau tidak begitu. Allah taala alam. Masya Allah, Ustadz. Jadi kalau
dari yang sudah disampaikan Ustadz, kalau saya bisa rangkum dan mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga dari Ustadz, kalau mendapati ujian itu bukan tentang hal yang menyulitkan hati, tapi juga yang bisa menyenangkan hati. Nah, ujian itu sejatinya adalah cara Allah untuk melihat keikhlasan kita sebagai hambanya gitu ya Ustadz, bagaimana merespon bahwa sejatinya manusia pribadinya seperti apa itu bagaimana dia merespon begitu ya Ustadz ya. Dan ketika mendapati sesuatu yang tidak dikehendaki, baiknya yang dilakukan pertama adalah istighfar dan melakukan introspeksi gitu ya Ustadz ya. Bukan sibuk definisikan apakah ini musibah, ujian, atau azab begitu ya Ustadz ya. Betul. Tapi ada apa yang bisa kita perbaiki gitu Ustadz ya. Dan apabila sedang lagi loyo-loyonya semangat dalam menjalani hidup, sebaiknya mencari tambahan-tambahan energi yang mengingatkan kita untuk senantiasa bersemangat karena Allah gitu ya Ustadz ya. Mangga Ustadz, insya Allah semakin berkah, semakin banyak tabungan amalan jariah Ustadz. Amin. Amin, 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 Semua ya insyaallah. Allah, amin. Ilmunya menjadi ilmu manfaat. Segala generasi yang menjadi generasi didik, asah dan asuhnya menjadi generasi yang soleh dan soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita Amin. tiba kepada akhir sesi. Dan sebelum ini menjadi sesi penutupan, saya takut semuanya pada kabur-kaburan, Ustaz. Jadi saya mau minta Udah dimajukan kayaknya. sesi dokumentasinya. Saya minta tolong Kang Hardi. Kang Hardi minta tolong untuk kita lakukan sesi foto bersama dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam Bang Hardi. On-cam nggak biar silaturahminya terasa nyata gitu. Kelihatan wajah-wajah Jumat barokahnya. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Wajah Jumat barokatnya saya juga sih nu rada lapar. bercahaya ini Ustaz. Baik. Jadi nanti kita akan minta waktunya sedikit ya, Akang, Teteh, Bapak Ibu. Seperti foto studio aja, tapi ini screenshot. Iya. Siap, ayo Dengan on-cam on dulu cam Bapak Ibu. dulu ya semuanya sebentar aja. Sebentar aja. Kan kamu nggak on-cam, nggak bisa. Yuk barengan. Kalau ada Yuk. yang nggak on cam bisa barengan. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup? Sudah Kang Hardi? Sudah? cukup sepertinya. Alhamdulillah baik Ustadz, dan untuk menambah manfaat dan juga keberkahan dari majelis ini, minta izin Ustadz untuk memimpin doa bersamanya dari Ustadz Gun-Gun. Mangga dipersilahkan. Baik ya, kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, perkumpulan kita, dan kita berharap kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi nanti di surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli itsm wal fawza bil jannah wan najata minan nari azizu ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Baik, Ibu, terima Kakak, Adik, kasih. ketemu Di lagi 2 minggu Mayunan. lagi ya. Iya, terima Mayunan. kasih sahabat Khalifah. Terima kasih Ustadz Jazakallah Gun-Gun. khair Ustadz. Amin, Ustaz, sami-sami. Abdi Iya. Mayunan. Ustaz, hati-hati di jalan Ustaz. Siap, Lumayan insya jauh. Allah. Antara Untuk Lembang menutup dan Soekarno-Hatta. Iya, antara Lembang Baik. Soekarno-Hatta. Ya, untuk menutup semuanya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami semua jajaran manajemen maupun tim Khalifatur izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Satu.